Lu Ming agak terdiam, ganas. Bagaimana aku bisa ganas? Petik 2. Kalian orang luar semuanya adalah orang-orang ganas. Kalian tidak punya niat baik untuk datang ke Gunung Dewa Kuno. Wanita muda itu berkata dengan dingin. Hehe, kami tidak punya niat baik. Kami di sini hanya untuk memetik beberapa bunga Dewa Kuno. Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa kami ganas? Kau merilis peta Gunung Dewa Kuno untuk memikat kami ke sini, lalu menjebak kami dengan formasi dan memberi makan daging dan darah kami ke bunga Dewa Kuno. Siapa yang lebih ganas, kau atau kami? Lu Ming berkata dengan dingin. Kau bicara omong kosong, kau bicara omong kosong. Kami, keturunan Dewa Kuno, tidak akan pernah melakukan hal yang begitu kejam. Jangan memfitnah kami. Wanita muda itu menggertakkan giginya dan menatap Lu Ming dengan tatapan penuh kebencian. Mungkinkah wanita ini benar-benar tidak tahu? Hati Lu Ming tergerak. Berhentilah berpura-pura. Seseorang dari klan Dewa Kuno Anda telah menyiapkan formasi dengan bunga Dewa Kuno sebagai mata formasi untuk menyerap daging dan darah sejumlah besar ahli untuk memadatkan hati Dewa Kuno. Jangan kira saya tidak mengetahuinya. Selain itu, daging dan darah orang luar seperti kami tidak akan cukup. Ketika saatnya tiba, saya khawatir sebagian besar keturunan Dewa Kuno akan dikuburkan bersama Anda dan dikorbankan. Lu Ming berkata dengan dingin. Saat dia berbicara, matanya tertuju pada wanita muda itu, menunggu reaksinya. Wajah wanita itu menjadi pucat. Dia kemudian melotot ke arah Lu Ming dan berteriak, kamu berbicara omong kosong. Ini tidak mungkin. Formasi itu dibuat oleh ayah saya. Ayah saya tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Jangan berani-berani memfitnahnya. Jadi formasi itu ditetapkan oleh pemimpin klan keturunan Dewa Kuno. Jantung Lu Ming berdebar kencang dan dia mencibir. Bukannya kamu tidak bisa mempercayainya. Tapi itu kebenarannya. Kami memperoleh ratusan peta Gunung Dewa Kuno dari udara tipis. Kami menemukan Gunung Dewa Kuno melalui peta, tetapi pada akhirnya, semua orang mati. Saya adalah satu-satunya yang cukup beruntung untuk bertahan hidup. Selanjutnya, keturunan Dewa Kuno akan mati. Diam, kamu bicara omong kosong. Jangan bicara omong kosong. Aku tidak akan membiarkanmu memfitnah ayahku. Wanita muda itu berteriak, tetapi matanya tidak lagi setegas sebelumnya. Sebaliknya, dia tampak curiga. Dia tidak bicara omong kosong. Pada saat ini, sebuah suara tua datang dari luar lembah. Suara itu datang dari jauh, tetapi pada saat itu terdengar, itu sudah sangat dekat. Seorang ahli top telah datang. Lu Ming terkejut. Dengan sebuah pikiran, rantai es itu melayang dan melilit wanita muda itu, mencoba mengendalikannya. Namun, saat rantai es itu terbang keluar, tekanan yang mengerikan datang dari langit, No. Felt B. Jen.com. Gubo menatap Lu Ming, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Aku hanya menebak secara acak. Senior, aku tidak punya niat buruk terhadap keturunan Dewa Kuno. Aku hanya ingin mengambil beberapa bunga Dewa Kuno. Bisakah senior mengizinkanku pergi? Tanya Kaisar Dewa Kuno. Lu Ming menjelaskan. Aku khawatir akan sangat sulit bagimu untuk pergi sekarang. Patriark telah memberikan perintah bahwa semua pintu keluar telah disegel. Bahkan jika orang tua ini ingin membantumu, aku tidak bisa. Kata Gubo. Semua pintu keluar telah disegel. Lu Ming mengerutkan kening. Ini merepotkan. Tidak, aku harus menghentikan ayahku. Aku harus menghentikannya. Gusing memanggil dengan linglung, dan hendak bergegas keluar dari lembah. Gubo melambaikan tangannya, dan seberkas kekuatan Sen menyelimuti Gusing, menghalanginya. Kakek Gubo, mengapa kau menghentikanku? Aku ingin melihat ayahku, aku ingin menghentikannya. Teriak Gusing. Obsesi patriark terlalu dalam, dan masalah ini akan mencapai langkah terakhir. Jika kau melakukannya, kau tidak akan bisa menghentikannya. Sebaliknya, kau akan dikurung dalam tahanan rumah. Kata Gubo. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah dia akan membiarkannya begitu saja? Jika itu benar, berapa banyak anggota klan kita yang akan mati? Dia akan menjadi pendosa sepanjang masa. Teriak Gusing. Tentu saja tidak. Jika aku tidak salah, pemimpin klan pasti akan memilih untuk mengambil tindakan pada upacara pemujaan leluhur dalam sebulan. Pada saat itu, aku khawatir 90% klan akan dikorbankan. Kata Gubo. Gusing gemetar.
Itu benar, upacara pemujaan leluhur akan diadakan dalam waktu sebulan. Pada saat itu, semua keturunan dewa kuno akan berkumpul di tempat di mana 8 lembah bertemu untuk menyembah leluhur mereka. Itu akan menjadi waktu terbaik untuk menyerang. Selama periode waktu ini, aku akan diam-diam mengumpulkan beberapa orang. Ketika ayahmu bergerak, kami akan menghentikannya. Setelah Gubo mengatakan ini, dia menatap Lu Ming dan berkata, "Teman kecil, mengapa kamu tidak tinggal dan membantu orang tua ini? Hanya dengan menghentikan tindakan jahat patriark, kamu bisa pergi." Pada saat itu, orang tua ini akan memberimu beberapa bunga dewa kuno. Bagaimana menurutmu? Baiklah kalau begitu, Lu Ming mengangguk. Dalam situasi saat ini, dia hanya bisa memilih untuk setuju. Apalagi yang bisa dia lakukan jika dia tidak setuju? Bagus. Sekarang, kalian berdua akan pergi bersama orang tua ini. Begitu kita tiba di kediamanku, aku akan menyebarkan berita bahwa aku telah menyelamatkan Singer. Adik kecil, kau harus mengubah penampilanmu sehingga orang tua ini dapat membawamu pergi. Kata Gubo. Lu Ming mengangguk. Pada saat ini, ia hanya bisa memilih untuk percaya pada Gubo. Terlebih lagi, dengan kultivasi Gubo, tidak perlu berbohong kepadanya. Ia tidak memiliki sandera di tangannya saat ini, jadi jika Gubo ingin membunuhnya, itu akan semudah membalikkan tangannya. Seketika, Lu Ming mengubah penampilannya, mengganti pakaiannya, dan terbang bersama Gubo. Tidak lama kemudian, sekelompok orang terbang dari depan. Ketika mereka melihat Gu Xing, mereka langsung sangat gembira. "Nona ketiga, kau baik-baik saja." Seseorang memperlihatkan ekspresi gembira. "Novel B. Jen. Jangan khawatir, aku telah menyelamatkan Nona ketiga," kata Gubo. "Tetua senior, aku penasaran bagaimana keadaan anak asing itu," tanya seseorang. "Anak nakal itu sudah kubunuh. Tidak ada mayat yang tersisa. Kau bisa tenang saja," kata Gubo. Begitu, sekelompok orang itu mengangguk. Namun, ketika mereka melirik Lu Ming, mereka masih memasang ekspresi curiga di wajah mereka. Namun, di depan Gubo, mereka tidak berani bersikap kurang ajar. Gubo adalah salah satu dari sedikit tetua yang tersisa di klan keturunan dewa kuno, dan senioritasnya sangat tinggi. Sekelompok orang ini melirik Lu Ming dan pergi satu demi satu. Lu Ming mengikuti Gubo dan tiba di kediaman Gubo tanpa bahaya apapun. Selama sisa waktu, Lu Ming tinggal di sini sementara Gubo diam-diam menghubungi para ahli yang bisa dipercayainya. Setelah sebulan, dia akan menghentikan pemimpin klan keturunan dewa kuno. Adapun Gu Xing, dia jelas terganggu. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Hari itu adalah hari para keturunan dewa kuno akan menyembah leluhur mereka. Lokasinya adalah tempat berkumpulnya 8 lembah, tempat bunga dewa kuno ditanam. Tempat itu adalah tanah suci klan dewa kuno. Tempat berkumpulnya 8 lembah itu dipenuhi orang. Sebagian besar keturunan dewa kuno telah datang dan berkumpul di tempat berkumpulnya 8 lembah. Di tebing utara, ada sekelompok orang berdiri. Pemimpinnya adalah seorang pria kekar setengah baya dengan wajah persegi dan ekspresi bermartabat. Dia adalah pemimpin klan keturunan dewa kuno, ayah Gu Xing, Gu Xiong. Di samping Gu Xiong berdiri tetua agung dan beberapa tetua lainnya. "Mari kita mulai pemujaan leluhur." Suara Gu Xiong bergema di seluruh tempat. Pada saat ini, Gu Xiong memulai pidatonya. "Kami, keturunan dewa-dewa kuno, adalah keturunan dewa-dewa kuno. Darah bangsawan mengalir di tubuh kami. Kami seharusnya menjadi dominator dan keluarga kerajaan di alam semesta purba. Tapi sekarang, kami bersembunyi di sebuah bintang kecil. Rekan-rekan klanku, apakah kalian bersedia menerima ini?" Suara Gu Xiong terdengar. "Aku tidak mau. Aku tidak mau." Keturunan klan dewa kuno itu berteriak. Suaranya begitu keras sehingga bisa menumbangkan gunung dan membalikkan lautan. "Aku juga tidak mau." Gu Xiong meraung, "Aku pernah bersumpah bahwa aku akan memimpin ras kita menuju kejayaan dalam hidup ini. Untuk itu, aku akan melakukan apa saja, termasuk hidupku sendiri. Bagaimana denganmu? Apakah kalian bersedia mengorbankan hidup kalian untuk kejayaan ras kita?" Petik 2. Aku bersedia. Aku bersedia mengorbankan hidupku. Keturunan dewa kuno meraung. "Baiklah, karena kalian semua bersedia, maka hari ini akan menjadi hari kalian mengorbankan diri untuk membawa kesuksesan bagi suku kita."
Aktifkan formasi. Gu Xiong berteriak. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Aktifkan formasi. Tetua Agung dan yang lainnya juga berteriak. Dinding dan tanah dari 8 lembah berkumpul dalam rune yang tak berujung, menciptakan penghalang cahaya yang sepenuhnya menyelimuti semua keturunan dewa kuno. Ini, apa yang terjadi? Ketua, apa yang kau lakukan? Banyak keturunan dewa kuno merasa ada yang tidak beres dan segera berteriak. Namun saat berikutnya, teriakan terdengar. Bola kabut berwarna darah muncul dan menutupi salah satu keturunan dewa kuno. Kultivasi keturunan ini tidak tinggi, jadi daging dan darahnya dengan cepat terkorosi dan berubah menjadi genangan darah. Ah, apa yang terjadi? Ketua, apa yang kau lakukan? Banyak orang berteriak. Ayah! Di kejauhan, Gu Xing tiba-tiba jatuh ke tanah, seolah-olah seluruh tenaganya telah terkuras. Matanya dipenuhi kekecewaan. Seperti yang diharapkan, seperti yang diharapkan. Cepat keluar dan hentikan mereka. Ingat, tutup formasi terlebih dahulu. Gubo meraung dan menyerbu lebih dulu. Yang lain mengikuti Gubo dan terbang keluar. Luming berbaur dengan kerumunan dan terbang keluar bersama. Pengorbananmu akan membawa kemuliaan bagi klan kami. Beristirahatlah dengan tenang. Suara dingin Gu Xiong terdengar. Ah, binatang, dasar binatang. Kau ingin mengorbankan kami demi kentunganmu sendiri. Beberapa tetua akhirnya menyadari niat jahat Gu Xiong dan langsung berteriak. Serang, serang. Dan EBCP, semua keturunan dewa kuno sangat marah, dan mereka semua menyerang perisai cahaya dan menyerang mereka. Namun, ketika semua serangan mengenai perisai cahaya itu tidak bergerak sama sekali. Itu tidak bisa dihancurkan sama sekali. Petik 1. Jeritan menyedihkan terdengar terus-menerus saat kabut berwarna darah dalam susunan meningkat. Beberapa pembudidaya yang lebih lemah tidak dapat menahannya sama sekali. Begitu mereka diselimuti oleh kabut berwarna darah, hanya kematian yang menunggu mereka. Pada saat ini, Gubo dan yang lainnya telah tiba. Gu Xiong, kamu memiliki ambisi seperti serigala. Kamu ingin memadatkan hati dewa kuno sendiri, tetapi kamu harus mengorbankan begitu banyak anggota klanmu. Aku tidak akan membiarkanmu melakukannya. Gubo meraung. Itu tetua Gubo, itu tetua Gubo. Keturunan dewa kuno yang terperangkap dalam formasi sangat gembira ketika mereka melihat Gubo. Gubo. Gu Xiong menatap Gubo, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Serahkan Gu Xiong padaku. Kalian pergi dan tutup formasi. Gubo berteriak pada yang lain, lalu menerkam ke arah Gu Xiong. Kau pikir kau bisa menghentikanku? Naif, bunuh. Gu Xiong berteriak saat dia terbang ke langit dan melemparkan pukulan ke arah Gubo. Gubo sama sekali tidak menghindar, dan juga meledak dengan serangan, melontarkan gerakan yang mengerikan. Dorong, keduanya bertabrakan dengan ledakan yang mengguncang bumi, tetapi hasilnya seri. Sebagai pemimpin klan keturunan dewa kuno, kekuatan Gu Xiong juga sangat mengejutkan. Dia telah mencapai tingkat ketiga alam dewa surgawi. Keduanya bertarung dengan sengit, dan sulit untuk menentukan pemenangnya. Luming dan yang lainnya bergegas ke dasar susunan di tebing. Jangan pernah berpikir untuk menutup formasi. Hentikan mereka. Jika mereka melawan, bunuh mereka tanpa ampun. Tetua Agung memberi perintah dan terbang ke langit, meletus dengan serangan yang mengerikan. Kepala tetua memiliki kultivasi dewa surgawi tingkat pertama dan juga sangat menakutkan. Namun, ada juga dewa surgawi tingkat pertama di pihak Luming yang menyerang tetua pertama. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran yang intens. Luming dan kelompoknya bertarung dengan yang lain. Rantai S. No. Felt B. Indo C. Om. Pada saat ini, Luming tidak peduli untuk menyembunyikan identitasnya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya. 9 rantai es terbang keluar dan menyapu ke arah keturunan dewa-dewa kuno. Itu kamu, orang luar. Tetua pertama mengenali Luming segera setelah dia menyerang. Dia mengeluarkan raungan marah, matanya dipenuhi dengan keganasan. Keduanya adalah orang tua, yang satu adalah seorang pria tua, dan yang satu lagi adalah seorang wanita tua. Mereka berdua tampak setua Gubo. Gusang, Guling, itu kau. Gubo terkejut. Karena keduanya adalah eksistensi yang setenar dirinya. Mereka adalah dua tetua lainnya dari keturunan dewa kuno. Total ada 3 tetua di antara keturunan dewa kuno,
yaitu Gubo, Gusang, dan Guling. Bunuh! Gusang dan Guling segera menyerang Gubo. Kultivasi mereka berdua berada di alam Dewa Surgawi tingkat ketiga, dan kekuatan tempur mereka tidak lebih lemah dari Gubo. Dengan keduanya bekerja sama, Gubo sama sekali bukan tandingan mereka. Dia terlempar dengan satu gerakan, menyemburkan darah. Gusang, Guling, apa yang kalian lakukan? Bahkan kalian ingin asisten kalian menyiksa kalian. Gubo meraung. Namun, Gusang dan Guling tampaknya tidak mendengarnya dan terus menyerang Gubo. Serangan mereka tajam dan penuh dengan niat membunuh. Hahaha, kau tidak perlu berteriak lagi. Mereka sudah lama berada di bawah kendaliku. Mereka benar-benar patuh padaku. Kau tidak bisa menghentikanku hari ini. Hahaha. Gubo tertawa. Dengan lambaian tangannya, gelombang kekuatan dewa menyapu, menutupi Gusing dan mengendalikannya. Pada saat yang sama, ia bergerak dan menyerang Luming dan yang lainnya. Tidak bagus. Luming dan yang lainnya terkejut. Pihak lain tiba-tiba memiliki dua pembangkit tenaga dewa surgawi tingkat ketiga yang menyerang. Kekuatan mereka sudah benar-benar melampaui pihak mereka. Mereka sama sekali bukan tandingan. Luming mundur tanpa berpikir. Namun, Gu Xiong sudah menyadarinya. Ia mendengus dingin dan melambaikan tangannya. Jejak telapak tangan yang besar menghantam Luming. Aura yang mengerikan telah sepenuhnya mengunci Luming, membuatnya mustahil baginya untuk melarikan diri. Namun, Luming tidak akan menyerah. Ia tidak akan duduk dan menunggu kematian. 3 serangan apokaliptik, pemotongan bulan. Luming menggeram dan meledak dengan seluruh kekuatannya, berubah menjadi cahaya tombak yang mengejutkan dan menyerang jejak telapak tangan itu. Pada saat yang sama, 9 rantai es menusuk telapak tangan itu seperti 9 tombak ilahi perak. Boom, boom. Dengan serangkaian ledakan, cahaya tombak setebal pegunungan menghantam telapak tangan itu, mengaduk energi yang dahsyat. Namun, telapak tangan Gu Xiong terlalu kuat. Itu meledak dengan sejumlah besar energi dan cahaya tombak Luming hancur. Bahkan 9 rantai es hancur satu per satu. Namun, rantai es itu hanyalah teknik rahasia. Jika mereka hancur, mereka masih bisa direformasi. Boom! Luming terkena telapak tangan itu dan jatuh terduduk. Ia memuntahkan banyak darah. Banyak tulang di tubuhnya patah. Ia terluka parah. Ia tidak mati. Gu Xiong sedikit terkejut. Meskipun gerakan tadi adalah gerakan biasa, sangat mengejutkan bahwa gerakan itu tidak membunuh dewa sejati tingkat pertama. Patriark, jangan bunuh dia. Bunuh saja dia. Terlalu mudah baginya. Aku ingin melemparkannya ke dalam formasi dan melihatnya mati dengan menyedihkan saat daging dan darahnya dicairkan oleh formasi. Teriak tetua agung, matanya sangat ganas. Putranya telah meninggal dalam formasi karena Luming. Daging dan darahnya telah dicairkan. Dia ingin Luming juga mati dalam formasi. Hanya dengan begitu dia bisa melampiaskan kebencian di hatinya. Baiklah, kalau begitu kirim dia ke dalam formasi. Gu Xiong mengangguk. Dia melambaikan tangannya dan kekuatan yang kuat menyembur keluar. Luming didorong oleh kekuatan ini dan terbang ke dalam formasi. Dia kembali. Luming terdiam. Dia mengumpulkan kekuatan sucinya untuk menahan kabut merah darah di luar. Namun, karena pertempuran di luar, tidak ada yang mengaktifkan susunan itu, jadi susunan itu beroperasi agak lambat. Kabutnya tidak tebal, jadi jumlah keturunan dewa kuno yang telah jatuh tidak terlalu banyak. Setelah mengirim Luming ke dalam formasi, Gu Xiong menyerang yang lain. Sisanya tidak dapat melawan Gu Xiong sama sekali. Mereka semua ditekan oleh Gu Xiong dan dikirim ke dalam formasi satu per satu. Karena mereka ingin melawannya, mereka semua harus berubah menjadi darah untuk memelihara bunga dewa kuno dan membantunya mendapatkan hati dewa kuno. Anak buah Gubo semuanya musnah. Gusing berada di bawah kendali Gubo dan tidak dapat bergerak sama sekali, wajahnya penuh kekecewaan dan kecemasan. Dan pada saat ini, Gubo sendiri juga dalam bahaya. Di bawah pengepungan dua ahli dengan level yang sama, dia benar-benar kalah. Dia sudah terluka dan tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Gubo, ayo masuk bersama. Gu Xiong berkata dengan dingin saat dia secara pribadi menyerang Gubo. Gubo sudah bukan tandingannya, dan dengan bantuan Gu Xiong, bahkan lebih sulit baginya untuk melawan. Setelah beberapa gerakan, dia dipukul oleh Gu Xiong dan terluka parah. Bang, bang,
Gusang dan Gu Ling menyerang dari depan dan belakang, masing-masing menyerang Gubo. Tubuh Dewa Gubo hampir meledak, dan luka-lukanya menjadi lebih serius. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Gubo, masuklah. Gu Xiong berkata dengan dingin. Kekuatan dewanya yang besar menekan Gubo dan mengirimnya ke dalam formasi. Dengan cara ini, Gubo dan yang lainnya benar-benar musnah. Kakek Gubo, ayah, jangan. Gu Xing berteriak. Diam, apa yang aku lakukan adalah masalah besar untuk menghidupkan kembali keturunan para dewa kuno. Apa yang kau tahu? Gu Xiong berteriak dengan dingin. Dengan sekejap tubuhnya, dia kembali ke altar. Terus operasikan formasi. Perintah Gu Xiong, aktifkan formasi. Mata Lu Ming berbinar. Petik 2. Bukankah kau punya formula, ukuran? Kau bisa menggunakannya untuk bertarung memperebutkan energi bunga dewa kuno dengan sang patriark. Jika kau bisa menarik semua energi itu, aku punya cara untuk menjadikannya milikmu dan membantumu memadatkan hati dewa kuno. Kata Bon. Ini juga berhasil. Lu Ming sangat gembira. Seharusnya bisa. Aku bisa menarik semua energi dari luar. Suara formula, kuantitas terdengar. Petik 2. Lalu semua anggota klan Dewa Kuno akan mati. Lu Ming mengerutkan kening. Tidak perlu. Selama formula, ukuran, menyerap energi dari luar dan bertarung dengan pemimpin klan akan menderita serangan balik dan formasi akan berhenti. Jangan khawatir, energi bunga Dewa Kuno sudah cukup untuk membentuk hati Dewa Kuno. Hanya saja pemimpin klan terlalu serakah. Petik 2. Kata Bon. Baiklah, jangan menunda lebih lama lagi. Mari kita mulai. Lu Ming berkata dengan tergesa-gesa. Lihatlah wanita tua ini. Formula, ukuran, dipanggil dan kata-katanya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Bahkan glabella Lu Ming diliputi dengan lapisan cahaya. Kekuatan hisap yang mengerikan dihasilkan. Energi yang awalnya berkumpul menuju Gu Xiong tiba-tiba mengubah arahnya dan berkumpul menuju Lu Ming. Semua itu melonjak ke glabella Lu Ming dan memasuki karakter ukuran. Namun, itu tidak disempurnakan kali ini. Setelah formula kuantitas, itu segera menyebar dan melonjak ke tubuh Lu Ming. Padatkan. Setan tulang itu melakukan gerakannya. Itu menyulap segel aneh dan mengarahkannya ke jantung Lu Ming. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Pada saat ini, Gu Xiong meraung dengan marah. Semuanya baik-baik saja. Energi bunga dewa kuno telah berkumpul ke arahnya, dan dia merasa bahwa dia akan dapat membentuk hati dewa kuno segera. Namun, energi di luar tiba-tiba berubah arah dan berkumpul ke arah Lu Ming. Yang membuatnya ngeri, dia telah menyatu dengan susunan itu. Dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya sama sekali. Energi yang baru saja dia serap dan bahkan energinya sendiri menyembur keluar terus-menerus dan melonjak ke arah Lu Ming. Bocah itu, sial, berhenti. Gu Xiong meraung marah. Apa yang terjadi? Yang lain juga bingung dan tidak bisa mengetahuinya. Hisap, aku akan mengisap. Formula, ukuran, menyerap energi dari dunia luar dengan sekuat tenaga. Energi dalam bunga dewa kuno, termasuk milik Gu Xiong, terus-menerus berkumpul menuju Lu Ming. Gu Xiong menderita serangan balik. Kabut darah dalam formasi tidak menjadi lebih tebal. Sebaliknya, menjadi lebih tipis. Sialan, bajingan kecil, apa yang telah kau lakukan? Berhenti. Gu Xiong meraung marah. Dia hampir menjadi gila. Energi yang telah diserapnya dari bunga dewa kuno semuanya telah diserap oleh Lu Ming. Energi, darah, dan esensinya sendiri semuanya telah diubah menjadi ki darah untuk diserap Lu Ming. Ki esensinya sedang dikonsumsi dengan serius, dan tubuhnya dengan cepat menyusut. Ini membuatnya sangat ketakutan. Pada saat ini, ada titik cahaya merah menyala di hati Lu Ming. Energi dari formula, kuantitas, terus-menerus melonjak dan berkumpul di hatinya. Lu Ming hendak memadatkan hati dewa kuno. Di tanah, bunga dewa kuno yang telah menutupi seluruh gunung juga menyusut. Ini, serangan balik. Mata Gubo berbinar, seolah-olah dia telah melihat sesuatu. Dia sangat terkejut. Dengan cara ini, setidaknya keturunan dewa kuno tidak perlu dikubur bersama mereka. Tutup formasi. Gu Xiong meraung. Tetua pertama dan yang lainnya dengan cepat menutup susunan itu. Penghalang cahaya menghilang, dan kabut berwarna darah juga menghilang. Namun, Gu Xiong tidak mendapatkan kebebasannya.
Dia telah sepenuhnya terjepit dan bergabung dengan formasi. Selama formula kata Liang tidak dilepaskan, dia tidak akan bebas. Sialan, bunuh, pergi dan bunuh bocah itu. Gu Xiong meraung. Bunuh. Tetua pertama dan yang lainnya menyerang Lu Ming. Jangan pernah berpikir tentang itu. Semuanya, mari kita serang bersama dan hentikan mereka. Gu Bo meraung. Serang. Dengan menghilangnya formasi, orang-orang yang terjebak dalam formasi secara alami dapat menyerang. Mereka melancarkan serangan terhadap tetua pertama dan yang lainnya dengan marah. Jumlah mereka banyak. Mereka semua menyerang dan memblokir serangan tetua pertama dan yang lainnya. Bunuh. Gusang dan Guling berada di bawah kendali Gu Xiong. Mereka mengikuti perintah Gu Xiong dan menyerang Lu Ming. Mari kita hentikan mereka berdua bersama-sama. Gu Bo, berhenti. Gu Sang meraung. Gu Sang, kau sudah pulih. Gu Bo berhenti dan sangat gembira. Aku sudah pulih. Gu Sang mengangguk dan melihat sekeliling. Dia mendesah dan berkata, bagus, bagus, aku hampir membuat kesalahan besar. Gu Xiong dan Gu Luo. Tatapan mata Guling sangat dingin saat dia menatap Tetua Agung dan yang lainnya. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas menuju Tetua Agung, melancarkan serangan telapak tangan ke bawah. Tidak bagus. Apa? Tetua pertama terkejut dan mencoba menghalangi, tetapi dia bukan tandingan Guling. Dia ditekan oleh telapak tangan Guling dan memuntahkan seteguk darah. Gu Bo, Gu Sang, dan yang lainnya juga bergegas mendekat. Orang-orang yang mengikuti Gu Xiong langsung ditekan. Mengapa seperti ini? Tetua pertama bingung. Akhirnya, tatapannya tertuju pada Lu Ming. Pada saat ini, tubuh Lu Ming berwarna merah darah, dan dia memancarkan rasa keagungan. Keagungan ini membuat semua keturunan dewa kuno merasa khawatir. Ini adalah penindasan pembuluh darah mereka. Ini berarti pembuluh darah Lu Ming jauh lebih kuat daripada pembuluh darah mereka. Jantung dewa kuno. Dia benar-benar telah memadatkan jantung dewa kuno. Gusang bergumam pada dirinya sendiri dengan kaget. Itu memang jantung dewa kuno. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa rencana Gu Xiong akan berakhir menguntungkan murid orang lain. Gu Bo juga tertawa. Namun, akhir seperti itu sudah merupakan akhir yang terbaik. Krisis keturunan dewa kuno akhirnya berlalu. Pada saat itu, aura di tubuh Lu Ming perlahan stabil. Fluktuasi energi di tubuhnya juga menghilang. Sayang sekali aku hanya sedikit lagi mencapai tahap ketiga dewa sejati. Lu Ming menghela napas. Sekarang, kultivasinya sudah mencapai puncak tahap kedua dewa sejati. Nak, kau masih belum puas setelah mendapatkan kesempatan sebesar itu. Sebagian besar energi bunga dewa kuno digunakan untuk memadatkan hati dewa kuno. Kultivasimu hanya meningkat sedikit, dan tubuh ilahimu juga meningkat beberapa kali lipat. Kau seharusnya merasa puas. Kata Bon, senior, apa gunanya hati dewa kuno? Tanya Lu Ming. Membentuk hati dewa kuno telah memberimu garis keturunan dewa kuno yang kaya. Hati dewa kuno akan secara otomatis menyerap energi dari dunia luar untuk memperkuat tubuh ilahimu. Bahkan jika kau tidak berkultivasi di masa depan, tubuh ilahimu akan terus tumbuh. Apakah kau mengerti? Kata Bon, itu bisa terus tumbuh tanpa berkultivasi. Lu Ming tercengang. Fungsi ini benar-benar menantang surga.